Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang berkenaan dengan hukum menggunakan celak ketika berpuasa, apakah membatalkan atau tidak, dan pendapat para ulama telah kita paparkan kemarin, dan pendapat yang kemudian kita rojihkan atau kita pilih adalah bahwasanya pemakaian celak itu tidak membatalkan puasa, karena pemakaian celak ini ditempatkan pada tempat yang bukan saluran makanan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-19 dari kitab Bulughul Maram pada Kitabus Shiyam, yang membahas tentang permasalahan lupa ketika berpuasa. Apakah lupa ini membatalkan puasa atau tidak? Dan kemudian ketika lupa, apakah hanya berlaku pada makan dan minum atau juga pada pembatal-pembatal yang lainnya? Kalau lupa ini bagaimana? Apa yang kemudian disampaikan oleh para ulama, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita baca terlebih dahulu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian karena kelupaannya itu menjadikan dirinya itu makan atau kemudian dia minum, maka apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyutimma shaumahu, hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan makan kepadanya, atau Allah telah memberikan makan kepadanya di saat ia berpuasa. Wasaqah, dan juga Allah telah memberikan minum kepada orang tersebut yang dia dalam keadaan lupa ketika ia makan dan minum pada siang hari ketika ia berpuasa. Qala rahimahullah muttafaqun alaih. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan bahwasanya hadis ini muttafaqun alaih, artinya disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat lain dari Al-Imam Al-Hakim. Qala rahimahullah walil Hakim, dan dari riwayat Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi di dalam kitab beliau Al-Mustadrak, man aftara fi Ramadhan nasiya, barang siapa yang beriftar, membatalkan puasanya di bulan Ramadan, nasiya, karena dia dalam keadaan lupa, tidak menyengaja dan dia tidak mengingatnya, tapi karena ia lupa dan kemudian ia membatal puasanya. Man aftara, barang siapa yang kemudian dia iftar membatalkan puasanya, namun dalam keadaan lupa, maka yang demikian ini bagaimana? Fala qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha atau menggantinya. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengganti di hari yang lain, karena puasanya dianggap masih sah. Wala kafarata, dan juga tidak ada kafarat bagi orang tersebut. Tidak ada kewajiban qadha dan tidak ada kewajiban kafarat. Wa huwa sahih,
Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari wa huwa sahih, dan hadis ini adalah sahih. Merupakan sesuatu yang jarang kemudian dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini. Ketika beliau mengomentari Al-Imam Al-Hakim sahih, baru kemudian beliau menambah lagi komentar sahih. Biasanya kemudian beliau hanya mencukupkan sahahahu Al-Hakim gitu. Cukup gitu kan. Ini disahihkan oleh Imam Hakim. Dan kemudian beliau tidak memberikan komentar terhadap penilaian sahihnya Imam Hakim. Tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa huwa sahih. Dan riwayatnya Imam Hakim ini sahih. Meskipun kemudian Imam Hakim sudah mensahihkan. Ditambah lagi ketentuan hukumnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam hal ini. Yang nampak di sini, Allahu Ta'ala a'lam, Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menguatkan riwayat ini. Karena memang di balik setiap riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, apakah kemudian kita tidak mencukupkan saja dengan riwayat muttafaqun alaih ini, kok kemudian harus membawakan riwayat dari Imam Hakim? Kenapa kok Al-Hafidz Ibnu Hajar harus membawakan riwayat Imam Al-Hakim ini? Disinilah yang kemudian perlu kita kaji, bahwasanya para ulama dalam menyampaikan pendapat fikihnya, pendapat tentang hukumnya, terdapat pendapat dan wujahat nazar atau yang dinamakan itu dengan argumentasi fikih mereka punya cara pandang masing-masing. Apabila kita perhatikan hadis yang pertama hanya menyebutkan 2 pembatal saja. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dalam riwayat muttafaqun alaih. Kita perhatikan, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau kemudian dia minum karena kelupaannya itu. Karena kelupaannya itu menjadikan dia makan atau kemudian dia minum dalam keadaan berpuasa. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini makan dan minum. Sementara kemarin sudah kita bahas pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama ada berapa? Ada 3. Makan, minum, dan berhubungan badan. Sekarang permasalahannya, kalau batalnya itu karena berhubungan badan dalam keadaan lupa, apakah kemudian dia harus mengganti atau kemudian membayar kafarat atau tidak? Oh, saya lupa, saya puasa ini, saya berhubungan badan sama istri tadi pagi gitu misalnya. Apakah kemudian dia harus membayar atau tidak? Oleh karena itu kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat yang kedua ini, riwayat Imam Hakim yang kemudian dia lebih umum. Apa redaksi hadisnya? Man aftara, barang siapa yang batal puasanya. Aftara itu beriftar. Maka masuk di dalam perkara-perkara yang mengiftarkan puasa, masuk ke dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah jima suami istri. Maka dengan adanya redaksi dari Imam Hakim ini, man aftara fi Ramadan, barang siapa yang batal puasanya di bulan Ramadan, nasiyan, karena berpuasa. Karena lupa, afwan. Barang siapa yang batal puasanya di bulan Ramadan, nasiyan, karena dia lupa. Baik itu nanti makan, baik itu nanti minum, dan kemudian masuk di dalamnya pula nanti berhubungan badan gitu loh. Dia lupa kalau sedang bulan Ramadan hingga kemudian ia berhubungan badan dengan istrinya gitu. Maka yang demikian apa? Fala qada'a alaih, tidak ada qada'. Artinya tidak diwajibkan baginya untuk menggantinya karena puasanya masih dianggap sah gitu. Wala kafarata, dan kemudian tidak pula diwajibkan kafarat. Nah, di sini ada redaksi kafarat menunjukkan bahwasanya berhubungan badan suami istri juga masuk, karena pembatal puasa yang kemudian diwajibkan kafarat itu adalah hubungan badan suami istri. Nah, sampai di sini dua redaksi hadis ini, inilah pijakan kuat bagi madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, apapun pembatal puasanya, ketika dia melakukannya itu dalam keadaan lupa, maka
puasanya itu tidak batal. Hal ini yang kemudian disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Qala rahimahullah, idza akala aw syariba aw taqaya'a, jika seseorang itu makan atau minum, aw taqaya'a, atau kemudian dia menyengaja untuk muntah, karena di dalam mazhab Syafi'i menyengaja muntah batal puasanya. Dan nanti insya Allah pembahasan tentang muntah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Awista'ato, atau kemudian ista'ato, meneteskan obat itu melalui hidung. Karena kemudian rongga hidung ini punya saluran yang kemudian masuk ke dalam tenggorokan. Au jama'a, atau kemudian berjima dengan istrinya. Au fa'ala ghairu dzalika min munafiyatis shaum, atau perkara-perkara yang lainnya yang dia lakukan yang mana perkara tersebut membatalkan puasa, min munafiyatis shaum kata beliau. Nasiyan, tapi dalam keadaan lupa. Lam yuftir indana, bagi kami ini tidak membatalkan puasa. Sawaun qalla dzalika am katsur, sama halnya baik perkara tersebut dilakukan sedikit atau banyak. Qalla dzalika am katsur. Hadza huwal madhhab wal mansus. Inilah yang kemudian ditetapkan sebagai pendapat madhab, yaitu madhab Syafi'i wal mansus, dan kemudian ada nasnya dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wa bihi qata'al musannifu. Yang demikian ditegaskan oleh al-musannif. Yang beliau maksudkan al-musannif adalah musannifnya kitab Muhadzab, karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sedang mensyarah atau sedang menjelaskan kitab Al-Muhadzab yang disusun oleh Al-Imam Syirazi rahimahullah. Yang dimaksudkan dengan musannif adalah penyusun kitab Al-Muhadzab. Wa bihi qata'al musannif wal jumhur, dan jumhur. Jumhur di sini bukan jumhur ulama loh ya. Al-Imam An-Nawawi di sini masih berbicara dalam ruang lingkup Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah saja. Artinya jumhur ulama Syafi'iyah berijtihad, dan hasil ijtihad mereka seperti ini, bahwasanya semua pembatal puasa kalau dilakukan karena lupa maka dia tidak membatalkan puasa. Wal jumhur minal iraqiyina wa ghairuhum, yang terdiri dari para ashabut turuq al-iraqiyin, yaitu di dalam madhab Syafi'i ada istilah bahwasanya penghikayat tariq, pendapat di dalam madhab Syafi'i dikenal dengan dua tariq, yaitu dua jalur Irak dan kemudian jalur Khurasan. Nah, yang kemudian para penghikayat qaul dari kalangan Iraqiyin, dari para ulama Syafi'iyah yang ada di Irak, mereka juga sama menegaskan sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syirazi di dalam kitab beliau Al-Muhadzab ini, bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i menaskan bahwasanya semua pembatal puasa itu kalau dilakukan dia dalam keadaan lupa maka tidak batal puasa tersebut. Nah, kenapa kok disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi al-jumhur? Karena sebagian ashab Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah ada yang menukilkan qaul yang lain, yaitu para ulama Syafi'iyah dari kalangan al-Khurasaniyun, dari yang ada di wilayah Khurasan. Disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa dzakara al-Khurasaniyuna fi aqlin nasi idza kathura wajhaini. Jadi dihikayatkan oleh para ulama Syafi'iyah di Khurasan bahwasanya ada dua wajah. Ada dua wajah, dua pendapat yang dihasilkan oleh ulama Syafi'iyah yang menggunakan metode madhab Syafi'i untuk menggali kesimpulan hukum. Ini disebut wajah. Kalau kemudian tadi disebutkan qaul itu ada nasnya, ada ucapannya dari Imam Syafi'i. Nah, yang di sini kemudian tidak ada ucapannya dari Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i mengajarkan satu metode. Metode ini kemudian ketika digunakan untuk berijtihad, dan hasil dari ijtihad tersebut, istilahnya yang digunakan dalam literatur madhab Syafi'i adalah al-wajah. Disebutkan dua wajah oleh para ulama Syafi'iyah di Khurasan. Kalau banyak dia lupa makan
dan makannya banyak gitu loh. Sampai makan banyak itu dia masih lupa, ini udah batal gitu. Itu satu wajah yang salah satu dari dua wajah yang disebutkan. Wajah yang satunya bagaimana? Sama seperti pendapat jumhur tadi. Jumhur ulama Syafi'iyah. Bukan jumhur keseluruhan ulama ya, ini masih di dalam mazhab Syafi'i karena Al-Imam An-Nawawi masih menjelaskan para ulama Syafi'iyah yang berbeda pendapat di sini. Nah, ini artinya di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa perbedaan pendapat sedikit mengenai hal ini, namun kemudian secara umum yang ditetapkan sebagai pendapat mazhab adalah apapun pembatalnya, makan, minum, atau kemudian berhubungan badan, atau kemudian baik itu sedikit ataupun banyak, kalau dilakukan karena lupa maka tidak batal puasanya. Dalilnya apa? Nanti akan kita sampaikan metode yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i di sini apa gitu. Jadi dalilnya adalah hadis ini tadi, yaitu keumuman dari hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, baik dari riwayat yang muttafaqun alaih maupun kemudian dari riwayatnya Al-Imam Al-Hakim. Sebagai kemudian tambahan informasi, kami sebutkan pula atau kami sampaikan pula pendapat para a'immatul fuqaha selain mazhab Syafi'iyah yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam majmu'nya, yang berpendapat lain sebagai daripada yang tadi kita sampaikan. Pendapat yang pertama tadi sudah disampaikan bahwasanya ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, dan ini adalah mayoritas pula dari pendapat para ulama yang lain selain dari Imam Syafi'i yang juga berpendapat demikian, bahwasanya pembatal puasa itu kalau dilakukan dalam keadaan lupa apapun itu dan bagaimanapun kuantitasnya banyak atau sedikit, selama dia masih lupa maka tidak membatalkan puasanya. Di antara ulama yang berpendapat demikian, yang pertama adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini sebelum Imam Syafi'i sudah ada yang berpendapat demikian, artinya berijtihad demikian ada, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in di Basrah. Kemudian di Mekah juga ada Al-Imam Mujahid ibn Jabr rahimahullah, muridnya Abdullah ibn Abbas di Mekah. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah juga sama berpendapat demikian, bahwasanya semua pembatal kalau dilakukan dalam keadaan lupa maka tidak membatalkan puasa tersebut. Wa Ishaq, kemudian Al-Imam Ishaq ibn Rahuwiyah, wa Abu Thawr, kemudian Al-Imam Abu Thawr ini salah seorang muridnya Imam Syafi'i di Baghdad yang meriwayatkan fikih Syafi'i fil Qadim di Baghdad. Kemudian Al-Imam Dawud ibn Ali Al-Asfahani, yaitu Dawud Al-Zahiri yang dikenal sebagai muassis atau peletak dasar madhab Zahiriyah. Dan kemudian Al-Imam Ibn al-Munzir ini yang kemudian dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, yang terakhir dikutip oleh beliau adalah Al-Imam Ibnul Munzir, Sahibul Awsat, yang penyusun kitab Al-Awsat yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang khilaf para a'immatus salaf. Dan di setiap khilaf yang ada terkadang dan seringkali Al-Imam Ibnul Munzir menetapkan ikhtiar beliau atau pilihannya. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Munzir, yaitu bahwasanya semua pembatal puasa apapun itu, jika yang melakukannya itu dalam keadaan lupa maka tidak batal. Kemudian pendapat yang selanjutnya, pendapat yang kedua, yaitu pendapat bahwasanya kalau dia melakukan jima dalam keadaan lupa, untuk jima wajib qadha. Untuk jima wajib qadha. Adapun makan dan minum tidak. Yang nampak di sini pendapat kedua ini hanya berpegangan dengan hadis Abu Hurairah dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim saja. Yang tadi hanya disebutkan makan dan minum. Fa'akala aw syariba, dia makan atau minum. Dalam hadis yang muttafaqun alaih tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan jima di situ. Tapi yang disebutkan makan dan minum. Jadinya yang di sini berlaku rukhsah untuk lupa hanya makan dan minum.
Ini pendapat yang kedua. Adapun untuk jima tidak ada rukhsah lupa di situ gitu. Tidak diberlakukan rukhsah lupa. Siapapun kemudian suami istri yang melakukan hubungan badan meskipun dia lupa tetap batal puasanya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Ini dari kalangan tabi'in di Mekah. Muridnya Abdullah ibn Abbas juga. Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, ini fatwa beliau. Kemudian Al-Imam Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i di Syam, faqih Syam, atba'un tabi'in yang ada di Syam. Kemudian Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad, atba'un tabi'in yang ada di Mesir, dan faqihnya orang Mesir. Jadi Al-Imam Atha, Imam Auza'i, dan Imam Al-Laits ibn Sa'ad berpendapat demikian. Rukhsah lupa ini tadi hanya berlaku bagi makan dan minum. Adapun jima tidak, atau berhubungan suami istri tidak ada rukhsahnya. Kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu pendapat bahwasanya semua pembatal jika dilakukan dalam keadaan lupa wajib diqadha. Wajib diqadha, namun kemudian tidak ada kewajiban kafarat kalau dia lupa. Kalau melakukannya itu tidak dalam keadaan lupa, diqadha dan kemudian membayar kafarat. Ini pendapatnya Al-Imam Malik dan pendapat gurunya yaitu Al-Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ini pendapat yang ketiga. Beliau mengatakan yafsudu saumun nasi. Yafsudu saumun nasi fi jami'i dzalik. Semua perkara yang disebutkan semua ini tadi yang dikutipkan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi, makan, minum, hubungan badan, kalau dia dilakukan dalam keadaan lupa, an-nasi, mereka yang lupa, maka puasanya semua batal, wa alaihil qadha, dan kemudian wajib di qadha, wajib diganti di hari yang lain, duna al-kafarah, namun kemudian tidak diwajibkan kafarat. Ini azan sudah berkumandang, kita stop atau break terlebih dahulu untuk melaksanakan salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Tadi telah disampaikan pendapat Al-Imam Malik rahimahullah dan juga pendapat guru beliau Al-Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman atau yang dikenal dengan Rabi'atul Ra'yi, bahwasanya orang yang lupa dalam ketika berpuasa dan kemudian membatalkan puasanya, meskipun dia dalam keadaan lupa, dia tetap diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya di hari yang lain. Hanya saja dia tidak dikenakan kafarat. Dan kemudian pendapat yang terakhir yaitu pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, bahwasanya rukhsah untuk melanjutkan puasa ini hanya bagi makan dan minum. Adapun untuk jima, meskipun kemudian orang tersebut berjima dan dalam keadaan lupa, dia tetap wajib qadha dan wajib membayar kafarat. Perbedaannya pendapat Imam Ahmad dengan pendapat Al-Imam Atha ibn Abi Rabah dan Al-Imam Al-Auza'i dan kemudian Al-Imam Al-Laits, bahwasanya tadi sebelumnya telah dikatakan jima hanya wajib qadha saja. Tapi di sini Al-Imam Ahmad tetap mewajibkan qadha dan kemudian kafaratnya. Ini pendapat para immatul fiqh yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Insyaallah akan kita bahas satu persatu. Pendapat yang pertama tadi yaitu pendapat mayoritas, termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dasar dari pendapat mereka adalah zahir hadis ini. Artinya yang nampak dari hadis ini umum gitu. Hadis ini kemudian umum, dan patokan keberlakuan rukhsahnya itu adalah pada lupanya. Lupa, selama dia itu lupa, meskipun kemudian melaksanakannya dalam
jumlah atau kuantitas yang banyak, selama orang tersebut melakukannya meskipun dalam durasi yang panjang, kalau memang itu masih lupa, maka puasanya tidak batal. Artinya apapun penyebabnya, kalau keadaannya itu masih lupa, maka puasanya tersebut tidak batal. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam keumuman hadis ini tadi. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki satu kaidah dalam menetapkan perkara yang umum, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tarkul istifsal fi hikayatil hal ma'a wujudil ihtimal yanzilu manzilata al-umum. Tidak adanya perincian dalam suatu penyebutan perkara bersamaan dengan adanya kemungkinan ini dan kemungkinan itu, maka ketika tidak disebutkan perinciannya, hal tersebut masih berlaku umum. Maka ketika kita melihat redaksi Al-Imam Al-Hakim, man aftara fi Ramadhan nasiya, barang siapa yang iftar di bulan Ramadan dalam keadaan lupa. Kata man di sini adalah lafadz umum, dan kemudian Nabi SAW di sini tidak memperinci. Tidak memperinci apakah nanti lupanya itu dalam keadaan pendek, apakah lupanya dalam keadaan panjang gitu. Maka ketika ditetapkan hukumnya tersebut umum, maka berlaku umum terhadap semua. Apa jenisnya pembatalnya? Nabi hanya mengatakan man aftara, iftar, yang membatalkan puasanya dalam keadaan lupa. Artinya segala jenis pembatal masuk ke dalam hadis tersebut gitu. Oleh karena itu kemudian tadi pendapat yang pertama, yaitu mayoritas ulama adalah pendapat yang kuat, karena kemudian rukhsah ini dari hadis ini sendiri gitu loh. Nah, rukhsahnya ini kemudian dari hadis ini sendiri, dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi menguatkan hadis ini dengan mengatakan wa huwa sahih, dan ini sahih. Hadis ini adalah sahih. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad, yang hanya mewajibkan qadha kalau pembatalnya itu adalah jima atau berhubungan badan, tapi kemudian dia tidak kafarat. Di sini terlihat bahwasanya pendapat ini berpatokan antara sengaja dengan tidak sengaja. Kesengajaan dalam membatalkan puasa ini mengakibatkan wajibnya kafarat. Adapun kemudian ketidaksengajaan di dalam membatalkan puasa, kalau terjadi pembatalan puasa, puasanya tetap batal. Ketika puasanya batal, maka dia harus qadha. Karena kemudian dia tidak sengaja, karena dia lupa gitu kan, maka yang gugur kewajibannya hanya kafarat saja, sementara kewajiban qadha tetap ada. Nah, ini pendapat kedua, jadi mendasarkan argumentasi fikihnya itu pada analisa yang demikian. Bahwasanya ketetapan seseorang itu batal atau tidak batal adalah perkaranya. Kalau perkaranya itu membatalkan puasa, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, tetap batal. Nah, kenapa kok kemudian makan dan minum tidak? Karena ada nasnya, yaitu hadis yang muttafaqun alaih tadi, fa'akala au syariba. Sementara kemudian jima tidak ada ketegasan nas dalam hadis. Ketika tidak ada ketegasan nas di dalam hadis, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu batal, baik dia lupa ataupun tidak lupa. Ketika sudah batal, maka wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Ini argumentasi dari pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Imam Malik rahimahullah, sama seperti pendapat yang sebelumnya, bahwasanya patokan suatu puasa itu batal ataupun kemudian tidak batal adalah pada pembatalnya, baik dilakukan lupa ataupun kemudian dia tidak lupa. Kalau sengaja dilakukan, maka dia tetap mengqadha, dan kemudian jika dia tidak sengaja melakukannya, maka kewajibannya hanya qadha saja tanpa kafarat. Nah,
Kalau sengaja tadi ada kafaratnya. Tentunya kemudian pendapat Imam Malik ini terbantahkan dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab ini tadi. Ketika kemudian Nabi SAW memerintahkan falyutimma saumahu, hendaknya ia menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya hingga sempurna, dan kemudian dia tidak diqadha. Adapun pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, terlihat bahwasanya beliau mengkhususkan rukhsah ini hanya bagi makan dan minum. Adapun jima itu tidak termasuk di dalam rukhsah ini. Kalau seseorang berjima dengan istrinya dalam keadaan lupa, puasanya itu tetap batal. Dan ketika pembatalnya itu berupa jima, maka kewajibannya adalah 2 sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang lain, yang mana kewajibannya dia membayar kafarat karena telah berjima di siang hari bulan Ramadan, dan kemudian menggantinya di hari yang lain karena puasanya itu telah batal. Allahu taala a'lam. Di sini Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah melihat bahwasanya hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaih di sini hanya khusus bagi makan dan minum saja, fa'akala au syariba. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sangat kecil kemungkinannya seorang yang berjima dengan istrinya itu kemudian dia lupa kalau dia itu sedang berpuasa. Karena kemudian aktivitas jima atau hubungan suami istri ini pada umumnya memerlukan waktu yang tidak singkat, dan sangat kecil kemungkinannya seseorang itu bisa lupa dalam sekian durasinya dia berjima dengan istrinya. Nah, kalau kemudian argumentasi atau alasan yang demikian, ini adalah argumentasi atau mengukur suatu hal itu dengan apa yang terjadi pada keumumannya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada seseorang yang mungkin Allah jadikan lupa dalam waktu yang lama gitu loh. Oleh karena itu tadi jumhur ulama atau mayoritas ulama tadi tetap berpegang kepada keumuman hadis Abu Hurairah yang diperkuat dengan riwayatnya Imam Hakim, man aftara, artinya semua jenis pembatal puasa kalau kemudian dilakukan dalam keadaan lupa, dia tidak membatalkan puasa selama dia masih lupaan. Adapun kemudian ketika dia ingat, maka tidak berlaku lagi rukhsah ini gitu kan, dan dia harus menghentikan aktivitasnya ketika dia sudah makan, dan kemudian baru teringat ketika kemudian dia sedang berpuasa, maka dia harus menghentikan aktivitas makannya dan kemudian harus dia keluarkan makanannya itu dari lisannya. Allahu taala a'lam. Di sini pendapat yang kemudian lebih kami pilih adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang dari fuqaha arba'ah, dari imam madhab yang 4 tadi diwakili oleh al-Imam Syafi'i dan al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan juga mayoritas para ulama fikih yang lainnya tadi yang telah kami sampaikan, baik al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian al-Imam Mujahid ibn Jabir, al-Imam Ishaq ibn Rahawiyah, kemudian al-Imam Abu Thawr dan al-Imam Ibnul Munzir rahimahumullah jami'. Ala kulli hal, pendapat yang demikian ini, perkara ini atau permasalahan ini masih merupakan permasalahan yang khilafiyah ijtihadiyah. Masing-masing para a'immatul fiqh menyebutkan argumentasi dan analisa fikih mereka terhadap dalil yang ada. Pendapat yang kami pilih ini adalah pendapat yang kemudian berkesesuaian dengan nas hadis, di mana Nabi SAW sudah memberikan keumuman ini, keumuman rukhsah tersebut. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika melihat ada rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kemudian mengambil rukhsah atau kemudahan tersebut. Jadi tidak membebani diri dengan perkara-perkara yang memberatkan, yang sejatinya kemudian syariat tidak memberatkan. Kembali kepada kaidah umum yang disampaikan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kewajiban puasa ini apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Yang Allah wajibkan, bebankan kepada hambanya menjalankan kewajiban. Maka syariat ingin bagaimana kewajiban itu tetap dilaksanakan, namun kemudian tidak memberatkan, tidak membebani dengan beban yang berat bagi hambanya. Oleh karena itulah aturan-aturan ini dijadikan oleh syariat, ada kewajiban dan ada keringanan berupa rukhsah. Kewajiban tetap jalan dan kemudian rukhsah ini diberlakukan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya kemudian mengambil rukhsah tersebut. Apabila rukhsah tersebut tidak diambil gitu kan, syariat juga tidak mencela. Adapun syariat mencela apabila rukhsah tidak diambil jika keadaan atau uzurnya itu membahayakan bagi dirinya. Apabila sudah ada madarat atau perkara yang membahayakan bagi dirinya, maka rukhsah harus diambil oleh seorang hamba. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.